teman-teman sekalian, semua orang bisa berjanji, namun tidak semua orang bisa menepatinya. Semua orang bisa mengatakan kata-kata yang manis, kata-kata yang baik, namun tidak semua orang bisa hidup sesuai dengan kata-katanya. Tidak semua orang bisa melakukan apa yang dikatakannya. Teman-teman, kehidupan kita seringkali berhadapan dengan kehidupan orang-orang yang seperti ini. Tetapi hal yang luar biasa adalah ketika kita membaca bagian ini, kita diajak untuk kita bersuka cita karena kita bertemu dengan pribadi yang bukan hanya mengatakan janji namun tidak bisa menepatinya. Kita diajak untuk melihat pribadi yang bukan hanya katanya saja, tetapi pribadi yang sesungguhnya. Kita diajak untuk percaya kepada Tuhan yang sesungguhnya. Teman-teman, Markus sebagai penulis di dalam kitab Injil ini bukanlah seorang murid dari 12 murid Tuhan Yesus. Namun Markus adalah orang yang melihat dengan jelas kehidupan Tuhan Yesus. Markus diizinkan mengenal Yesus secara pribadi. Dia diizinkan untuk melihat bagaimana Yesus itu bukan hanya berkata-kata, tetapi dia juga menggenapi setiap janji dari Mesias itu sendiri. Markus ingin menegaskan kepada kita pembacanya hari ini dan juga kepada para pembacanya di masa yang lampau bahwa Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya. Ketika dia menulis Injil ini kepada orang-orang Kristen di Roma, di mana mereka dikelilingi oleh begitu banyak orang yang menyembah dewa dan dewi, kembali lagi Markus ingin mengajak mereka untuk bersuka cita karena mereka bertemu dengan Allah yang sesungguhnya, bertemu dengan Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang layak untuk disembah, bukan dewa-dewa atau dewi-dewi orang Roma yang hanya bisa berdiam. Teman-teman, di dalam bagian yang kita baca, ada satu hal yang menarik. Ketika Markus menulis bagian ini, dia memulainya dengan menceritakan terlebih dahulu tentang kisah Yohanes Pembaptis. Kisah tentang bagaimana dia mewartakan akan kedatangan Mesias. Namun yang paling penting adalah apa yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis adalah satu bagian yang mengajak kita seharusnya merefleksikan kehidupan kita bahwa sebenarnya kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi. Pribadi-pribadi di mana Allah mau datang ke dalam dunia untuk engkau dan saya. Pribadi-pribadi di mana Dia bukan hanya mengatakan Dia mengasihi engkau dan saya, tetapi Dia mau datang ke dalam dunia ini. Dia mau memberikan hidupnya untuk apa? Untuk menebus dosa engkau dan saya. Dia mau supaya engkau dan saya boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Dia. Dia mau supaya engkau dan saya bukan lagi menjadi musuhnya Allah, tetapi kita boleh menjadi anak-anak Allah. Teman-teman, berita yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis di dalam bagian ini adalah sebuah berita yang menyatakan supaya kita bertobat dan memberi diri kita dibaptis. Namun satu hal yang paling penting sebelum kita kembali lagi diajak untuk bertobat dan memberi diri kita dibaptis, hal yang paling utama, hal yang paling esensi di dalam sebuah pertobatan adalah sebuah penyesalan. Kita tidak mungkin bertobat kalau kita tidak menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Kita tidak mungkin bisa bertobat kalau kita tidak menyesal akan setiap dosa-dosa kita. Teman-teman, kehidupan kita mungkin saat ini berjalan seperti biasanya. Namun jangan pernah lupa, ketika kita hanya menganggap kehidupan kita berjalan seperti biasanya, seringkali kita pun melupakan bahwa sebenarnya ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Teman-teman, ketika kita berbicara tentang dosa, sebenarnya kita bukan berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang nampak saja oleh mata, tetapi berbicara tentang pengabaian akan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang dosa,
maka ini bukan hanya berbicara tentang kita melakukan sesuatu yang merusak, menghancurkan, tetapi ini berbicara tentang self-awareness kita, kesadaran diri kita bahwa sebenarnya ada Tuhan di dekat kita. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Teman-teman, dosa ada begitu banyak. Tetapi satu hal yang harus kita sadari, ketika kita berdosa, kita bukan hanya berdosa kepada manusia, tetapi kita berdosa kepada Tuhan. Kita bukan hanya menyakiti hati manusia, tetapi kita menyakiti hati Tuhan. Kita bukan hanya ngata-ngatain atau ngebully teman kita, tetapi sebenarnya kita menghina Tuhan yang menciptakan mereka. Teman-teman, mari kita kembali lagi menyadari, kembali lagi kita merefleksikan kehidupan kita. Masih adakah dosa di dalam kehidupan kita hari ini? Masih adakah pengabaian akan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita? Masih adakah hal-hal yang kita lakukan secara tidak sadar melukai hati Tuhan yang telah memberi dirinya untuk engkau dan saya? Teman-teman, satu kabar baik, permulaan Injil, permulaan kabar baik itu dimulai dengan kedatangan Tuhan Yesus. Bukti kasihnya kepada engkau dan saya. Dia mau supaya engkau setiap hari memiliki relasi yang terus diperbaharui. Setiap hari mengalami, menyadari akan dosa dan mengaku setiap dosa kita. Sehingga teman-teman, kita semakin menyadari bahwa kita ini ada di dalam anugerah Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Biarlah anugerah Tuhan menyadarkan diri kita untuk selalu bersama dengan Tuhan hari lepas hari. Biarlah kabar baik Injil itu ada di dalam kehidupan kita. Teman-teman, mari kita sama-sama mengambil waktu berdiam. Kita kembali lagi merefleksikan kehidupan kita. Kita kembali merenungkan kehidupan kita. Sudahkah kita menerima akan kabar baik itu? Sudahkah kabar baik itu mengubahkan kehidupan kita? Sudahkah kabar baik itu nyata mentransformasi kita dari yang tadinya musuh Allah menjadi anak-anak Allah?